Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kitab Riyadhis Shalihin yang dikumpulkan ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid darain, sampai kepada babul afwi an laghwil yamini wa innahu la kaffarata fihi wa huwa ma yajri ala lisani bi ghairi qasdil yamini ka qawlihi ala al-'adati la wallahi wa la wallahi wa nahwi dhalika. Wa nahwu dzalika wa nahwi dzalika. Kemarin kita bahas tentang sumpah. Jika orang bersumpah kemudian dia langgar, maka dia harus membayar kafarah. Kemudian di dalam melanggar itu sendiri, ini sebagai catatan penting kembali ke belakang supaya tidak menganggap semua melanggar sumpah itu seolah-olah haram. Tidak. Ada melanggar sumpah yang dianjurkan karena sumpahnya terlanjur salah. Kemarin disebutkan. Jadi melanggar sumpah tidak serta-merta adalah haram. Kadang dianjurkan malahan. Jadi kalau masalah sumpah apakah dilanjutkan atau tidak, ditimbang dan ditimbang mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih maslahah untuk dia. Kalau sumpahnya misalnya demi Allah kalau fulan datang aku akan beri hadiah, atau demi Allah aku akan melakukan sesuatu, demi Allah aku tidak akan keluar dari seorang guru, demi Allah saya tidak masuk kelas ini, saking marahnya, demi Allah saya tidak masuk kelas, tugasnya ngajar kok sumpah demi Allah nggak mau masuk kelas, saking marahnya sama santri. Ini pernah kejadian kepada seorang guru yang boleh itu baik, mungkin saking marahnya itu, demi Allah saya tidak akan masuk lagi ke kelas ini. Wah, besok harus ngajar gimana? Ya senyum dia, keluarin duit bayar deh. Bayar kafarah. Karena maslahatnya adalah apa dia? Bayar kafarah. Kalau tidak bayar kafarah nggak ngajar dong. Jadi ini kembali ke belakang, jangan dianggap melanggar sumpah itu semuanya haram, tapi rata-rata haram. Orang main-main jadinya. Demi Allah aku tidak mau makan ini, tiba-tiba makan, bayar. Ngapain sumpah juga urusan makanan? Ya, mungkin karena dia termasuk orang yang bandel masalah kesehatannya. Kalau tidak pakai nama Allah berat, demi Allah saya tidak. Demi Allah dalam seminggu ini saya tidak akan berbicara kecuali dengan bahasa Arab, sumpah. Motivasi. Pada dasarnya sumpah begitu, sumpah untuk kebaikan itu mubah. Untuk kebaikan itu mubah. Bukan untuk dagang, sumpah untuk kebaikan mubah, bukan sunnah. Mubah boleh-boleh, misalnya disumpah semuanya ini demi Allah dalam minggu ini saya akan berbahasa Arab. Tak taunya hari kedua langsung nggak ngomong bahasa Arab, bayar kafarah. Baik. Akan tapi di sana ada sumpah yang nggak dianggap. Karena kalimatnya sumpah maksudnya bukan. Babul afi, bab tentang dimaafkannya an laghwil yamini, sumpah yang lagha. Sumpah yang lagha itu sumpah yang enggak dianggap sumpah. Ada sumpah yang tidak dianggap sumpah, kalimatnya sumpah, tapi enggak ada niat sumpah. Ini kebiasaan orang seperti di Arab itu, kalau sudah ngomong sama wallahi ya akhi, wallahi ya akhi, ana nunggu kamu, nunggu ente dari kemarin, wallahi ya akhi. Apa ya wallahi ya akhi? Itu dalam biasa, dalam
apa namanya, bumbu dalam bicara. Benar, wallahi bala, wallahi sahih, wallahi jamil jiddan, wallahi tayyib jiddan, wallahi ajib. Lagi makan wallahi ajib, karena niatnya bukan sumpah. Ini namanya sumpah laghu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu bersumpah yang tidak dimaksudkan sumpah, karena itu menjadi kalimat sehari-hari yang biasa dipakai orang dalam interaksi mereka. Dan hukumnya ini dihadirkan oleh Imam An-Nawawi dalam judulnya ini. Dalam judulnya ini kan, judulnya itu hukum. Keterangan babul afi an lahwil yamini wa innahu lakafarata fi lahu yamin, yang sumpah yang tidak dianggap lahwul yamin itu la kafarata fi, enggak ada kafarahnya. Wa huwa, lah ini definisinya, ma yajri ala lisani bi ghairi qasdil yamini, yang biasa diucap oleh lisan bukan tujuan untuk bersumpah. Karena berbeda dengan madhab lain seperti madhab Abu Hanifah yang namanya lahwul yamin, bukan itu. Lahwul yamin adalah itu iya, tapi masuk di dalamnya adalah bersumpah dengan sesuatu yang ternyata bukan. Maksudnya dia menduga tapi beda. Misalnya apa? Mobil. Ajib. Dia menganggap itu mobilnya dia, wallahi itu mobil ana, wallahi mobil ana. Betul? Iya. Setelah dicek tatanya bukan. Itu mazhab Abu Hanifah. Jadi sesuatu yang juga benar tatanya tidak sesuai. Dia meyakini, cuman keyakinan yang salah, lalu disumpahi, maka sumpah tidak dianggap dalam mazhab Hanafi. Coba kita keluar dari mazhab Hanafi, mazhab kita saja. Yang namanya sumpah lahwul yamin itu, yang dianggap, yang disebut sumpah yang tidak dianggap sumpah hukumnya, yaitu kalimat sumpah, bukan sumpah, kalimat sumpah tapi dalam bincangan sehari-hari dan memang bukan bermaksud sumpah. Ya kan? Gimana rasanya ya akhi? Wallahi ajib, wallahi ajib. Kok pakai sumpah terus? Yang ketemu orang Arab bingung sumpah terus. Wallahi ajib ya, wallahi ya akhi, wallahi. Kadang-kadang sudah biasaan mereka dan bukan sumpah. Wallahi ya akhi, wallahi ya akhi, wallahi ya akhi jami, wallahi, gitu biasa. Tapi itu namanya lahwul yamin, bukan sumpah. Nah, jadi yang kemudian ini contohnya, la wallahi, la wallahi. Dhabt, itu pergi, la wallah. Enggak. La tok kependekan kurang enak. La wallah. La wallah. Ini kebiasaan di dalam berbahasa Arab, orang Arab sana. Atau enggak, kalau enggak wallah kurang enak. Harus pakai bahasa Arab itu, la wallah. Jadi ini biasa terjadi kepada orang-orang Arab dan itu tidak dianggap sumpah dan bukan sebuah dosa karena itu kebiasaan. Tidak ada kafarah juga karena tidak dianggap sumpah. Kalimatnya sumpah. Kalau di i'rabi billahi ba qasam, tapi maksudnya bukan sumpah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukum kalian semuanya dengan lahwu, sia-siamu di dalam bersumpah. Maksudnya sumpah yang sumpah kosong, sumpah sia-sia, sumpah yang tidak dianggap. Billahwi dengan yang tidak dianggap, fi aimanikum dalam sumpah kalian semua. Walakin akan tapi yu'akhidukum, Allah akan menghukum, menuntut kepada kalian bima aqadtumul aiman, yang aqad sungguh-sungguh kalian dalam bersumpah, niat wallahi itu. Jika begini aku akan lakukan begini, jika dia datang aku akan wallahi. Lah ini sumpah. Dia ngukuhkan agar orang itu dokter, ya akhi ana mau datang ke tempat ente mau kasih wallahi kalau ente datang ana kasih duit. Nah ini beneran, maksudnya ngukuhkan biar yakin betul kalau kita akan ngasih ke dia. Nah seperti itu. Itu aqaddumul aiman. Lah kalau tiba-tiba ada birrul yamini wa al-hanath. Hanath itu membatalkan, kalau bir itu mematuhi. Kemudian sudah bahas, tidak semua yamin sumpah harus dipenuhi. Birrul yamin kadang-kadang haram. Mematuhi sumpah kadang haram tadi disebutkan. Contoh mematuhi sumpah. Demi Allah aku tidak mau ngomong sama bibi saya. Dipatuhi sumpahnya. Wah, dosa terus. Langgar itu sumpah. Wajib melanggarnya. Ya. Lah di saat melanggar, baik melanggarnya karena itu atau melanggar karena dosa. Melanggar dosa itu sumpah tiba-tiba dilanggar. Yang jelas kalau sumpah yang dianggap kemudian dia melanggar, baik pelanggarannya dengan dosa atau tidak dosa. Yang melanggar tidak dosa, rata-rata pelanggarannya dosa biasanya. Sumpah kok bikin main-main, sumpah kok dibikin enak.
Lah yang nggak dosa ya tadi, demi Allah saya tidak mau ngomong sama bibi saya. Lah, ini silaturahmi yang diputus. Lalu dia ngomong, "Bi, gimana Bi? Baik, Bi." Dia dapat pahala. Kemudian sumpahnya bagaimana? Dibayar kafarah. Pahala sedekah, pahala puasa, tak apa, dan pahala silaturahmi. Nah, kalau dia kemudian melanggar sumpahnya baik dengan cara haram atau cara halal, yang jelas melanggar sumpah, maka dia wajib membayar kafarah. Fa kafaratuhu, maka kafarahnya adalah it'amu asyrati masakina, memberi makan 10 orang fakir, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari 10 orang yang yakni hidupnya adalah normal, tidak marat banget, tidak kaya banget. Maksudnya umumnya orang di situ. Jadi kita memberi memakan atau memberi baju ya yang wajar untuk mereka. Jangan baju jelek banget, nggak wajib yang bagus banget, umum. Oke, suatu atau kalau tidak punya makanan, punya baju, kasih baju. Baju menutup aurat mereka untuk mereka. Atau tahriru raqabatin, atau merdekakan budak. Ini bil khiyar, milih tuh. Punya budak, merdekakan budak. Nggak punya budak, memberikan baju atau beli makanan. 3 pilihannya. Pemalam yajid, ternyata nggak punya duit, nggak punya budak, nggak punya, banyak sumpah lagi. Nah, ini kan kacau. Kalau sudah begitu bagaimana untuk membayar sumpahnya tadi? Fasiyamu thalathati ayyamin, puasa 3 hari. Dzalika, itulah kafaratu aimanikum, kafarah untuk melebur kesalahan daripada sumpahmu. Idza halaftum, kalau kalian bersumpah. Tapi ingat, wahfadhu aimanikum, jaga sumpahmu. Jangan gampang main sumpah, melanggar sumpah. Ini masalah kafarah. Jadi untuk madhab kita Imam Syafi'i, setiap satu orang fakir, ini 10 orang fakir, satu fakir 1 mud, berarti 10 mud. 10 mud kurang lebihnya kemarin berapa? 7 kali 10, 7 kilo, 6 kilo lebih sampai 7 kilo. Itu kafarat. Atau merdekakan budak, nggak punya adalah puasa. Lah sekarang pertanyaannya, puasanya itu anggap saja sudah, wah ini budak nggak punya duit, lagi bokek, nggak punya. Bagaimana caranya ini? Saya akan puasa. Baik, puasa. Puasanya bagaimana? Apakah puasa 3 hari itu berturut-turut, tatabu, atau mutafarriqah, atau dipisah-pisah? Ini ulama berbeda pendapat, suka-suka. Di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri ada 2 pendapat. Pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah boleh dipisah-pisah. Hari Senin, hari Kamis, hari Senin lagi boleh mutafarriqat. Ini adalah madhab Malik, madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan sama dengan madhab Malik. Jangan kaget jika ada orang mengatakan wajib langsung bersambung 3 hari. Oh ya, itu pendapat juga, pendapat kedua dalam madhab Imam Syafi'i. Ada madhab Syafi'i yang itu sesuai dengan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala. Artinya bisa disimpulkan bebas, cuman lebih utamanya adalah mutatabu, supaya nggak ada menyalahkan. Kalau kita langsung berurutan 1, 2, 3, maka tidak ada menyalahkan dari semua madhab. Tapi kalau kita pakai tatabu, kalau kita pakai nggak tatabu, dipisah-pisah, ya menurut madhab Syafi'i yang dikukuhkan benar, tapi madhab Syafi'i yang kedua mengatakan enggak. Jadi paling enak ihtiyat, hati-hatinya apa? Hati-hatinya apa? Yaitu hati-hatinya adalah tatabu. Lebih hati-hati lagi apa? Ya jangan sumpah. Ini jangan sumpah. Imam Syafi'i, dikatakan Imam Syafi'i, kalau ma halaftu billahi shadiqan aw kadiban, enggak, jarang. Imam Syafi'i hampir tidak pernah sumpah. Jangan dikit sumpah dia bilang nama Allah disebut, dikit dia sumpah. Apa itu? Orang kebanyakan sumpah itu banyak bohongnya, karena dia takut enggak dipercaya, maka dia menghadirkan sumpah. Wa an Aisyah, dari Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, unzilat hadhil ayah, turun ayat Al-Quran ini, la ya'khidhukumullahu billahi fi aimanikum fi qaulir rajul. Nah, ini justru ini penjelasan madhab Imam Syafi'i, dalilnya ini. Yang dimaksud ya laghul yamin, yamin yang tidak anggap itu apa sih? Kata Siti Aisyah, ayat Al-Quran tentang la ya'khidhukumullahu billahi, Allah tidak menghukum, maksudnya kamu enggak dosa, hai hamba Allah, dengan sumpah yang tidak dianggap. Lalu sumpah yang tidak dianggap itu bagaimana? Fi qaulir rajuli, ayat itu turun kepada seorang laki-laki yang berkata la wallah,
Wa bala wallah. Ya tadi. Bukan untuk niat sumpah, tapi hanya sekedar pemanis dalam ucapan dan berkata-kata. La wallah. La wallah. Selesai.